Padahal ini hanya kita nggak banyak ya, hanya 12 orang. Sebenarnya kalau begini tuh nggak bagus gitu ya. Ada 12 orang, kemudian kita buat variabel unit hasil belajar, desimalnya 2 karena memang ada, kemudian scale seperti biasa. Lanjut kita klik analyze, kita klik compare main, kan memang uji T itu kan pembandingan. Nah kan multitest saja. Kan yang kita pilih 5% ya, ini 95%, artinya tingkat kepercayaan 95%, tingkat kesalahan 5%. Kemudian kita klik OK. Ya, di Anda nggak ada hasilnya ya? Nggak ada hasilnya ya? Oke, saya stop screen dulu. Ini kan sudah tadi klik analyze ya. Oke, saya stop screen, saya pakai ini 12 tadi kan ini. Sorry. Datanya kan ini tadi. Nah ini kan kita cari rata-ratanya. Ada 78, 74, 80, 83. Kemudian kita klik analyze tadi. Jangan lupa ya, klik analyze, klik compare, klik one sample t-test. Karena sampelnya datanya memang satu kan, maka gunakan one sample t-test. Makanya ada independent sample t-test, ada per sample t-test. Kalau per sample t-test ini berpasangan. Dia berpasangan hanya membandingkan mengolah data sebelum dan sesudah. Misal kita memberikan eksperimen. Sebelum diberikan perlakuan konseling individu, resiliensi siswa itu rendah. Setelah diberikan perlakuan konseling individu, resiliensinya meningkat. Nah, untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah, data pre-test dan post-test itu bisa menggunakan per sample t-test. Per sample t-test, ya bisa dipahami. Nah, kita menggunakan ini dulu, one sample t-test. Tadi sudah, dan hasilnya seperti ini. Nah, N tadi kan ada 12, dan rata-rata dari hasil belajar itu rata-ratanya 78,1. Standar deviasinya 3,5, standar errornya minnya 1,0. Nah, untuk hasil one sample t-testnya, hasil belajar uji T-nya dapat berapa? 3,029. 3,029, taraf signifikannya 0,01, artinya dia kurang dari 0,05 ya. Kemudian intervalnya tingginya 0,8, atasnya atas lower bawah ya rendah 5,369. Nah, bagaimana cara kita membacanya ya? Nah, ini ada uji T. Ada uji T ya, uji T ini kita lihat sama kayak R tabel. Nah, ini tapi T tabel, tadi jumlahnya sampelnya 12. Kalau taraf signifikan 5%, artinya di sini ya. T 0,05, 1,78, 7,82. Coba bagaimana kita mengambil kesimpulan dari dasar keputusan uji sampel t-test. Dasar pengambilannya ada 3. Membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Ya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Jadi ada 3. Untuk melihat hasil uji T-nya untuk one sample t-test, bagaimana? Ada 3 cara. 1, membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Kedua, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Maka saya sampaikan tadi, sama kayak kita melihat R hitung dengan R tabel, tapi ini T hitung. Kemudian melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Jika nilai signifikansinya ya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 berarti diterima. Artinya, karena nilai signifikansinya sebesar 0,01 kurang dari 0,5, maka sesuai dengan dasar pengambil keputusan di atas, hak nolnya ditolak atau hak nihilnya ditolak,
Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Artinya tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbandingan. Oke, kita lihat di sini. Membacanya dilihat di sini. Pertama, nilai signifikan. Ini nilai signifikan. Bisa dilihat tidak saya kursor saya ini? Bisa dilihat? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kan kurang dari 0,05, ini 0,01. Artinya dia signifikan. Ya, kalau dia 0 kalau ini kurang dari 0,5 berarti hak nihilnya ditolak, ya. Kemudian kita membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitungnya 3,029. Lalu T tabelnya berapa? T tabelnya 0,05 atau 0,005. Ini ya. 1,782. Pak. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita membandingkan. Kalau dilihat dari taraf signifikannya tadi kurang kan ini ya. Karena tadi 0,01 kurang. Maka sesuai dengan pengambil keputusan, hak nihilnya ditolak. Dengan demikian dapat artikan bahwa nilai rata-rata belajar siswa yang aktif tidak sama dengan nilai 775. Kemudian membandingkan nilai T. Nah, untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hak nihil ditolak. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hak nihilnya diterima. Keputusan. Karena hak nihil T hitung sebesar 3,029 lebih besar dari 2,201, maka hak 0 ditolak. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 775. Nah, kemudian rumus mencari T tabel ini ya. Kemudian boleh ini rumusnya. Kemudian lihat di distribusi tabel. Coba kita lihat 2,21 ini yang mana ini? 12. Enggak sama ya. Dia kok sebelah 2,201. Dilihatnya tadi data kita 11 apa 12 orang? Coba kita lihat. 12 orang. Mungkin salah saja harusnya dilihat dari T tabel ya. Jadi 0,29 ini kalau dia lebih besar berarti hak nihilnya, hak nolnya ditolak. Ya, kalau misal lebih dari lebih kecil dari T tabel, maka hak nihilnya diterima. Kita lihat lagi. Ini sebenarnya kenapa dia pakai 0,2,5? Harusnya 0,05. Harusnya kan di sini dilihat 1,782. Nah, ini kan tadi 0, berapa tadi nilainya? 3, bukan 0, 3. Lebih besar dari 1, artinya T hitungnya lebih besar. Karena T hitung lebih besar, maka hak nolnya ditolak. Ya. Hak nolnya ditolak. Nah, ini dari sini ada dipahami sama ini hasilnya. .95, apakah ini pakai seperti ini pakai 0,01 bukan dibandingkan 0,05. Kalau dia 0,01 di sini ya. Sesuai kok di sini. Tetap harusnya yang dilihat 12 ini ya. Kalau 0,025 0,01 itu 1/10%. Ini ya 0,10, ini 1/10%. Nah, ini ya barisannya. Berarti hak nihilnya ditolak. Kalau untuk one sample t-test ya, one sample t-test saya kira tidak ada masalah ya. Cukup klik, masukkan data seperti tadi, jadi cuma nilai rata-rata nilai. Karena tadi nilai hasil belajar, maka nilainya itu saja yang dimasukkan, hanya satu sampel. Untuk uji T cukup ini yang dimainkan. Analyze, compare,
Ya, mau min, mau sampel t-test, karena ini sampelnya satu, jadi one sampel t-test. Nah, kalau dia berpasangan pakai independent sampel t-test. Ini termasuk juga per sampel t-test. Kalau untuk uji ANOVA juga di sini. One way ANOVA satu jalur. Ya, uji satu jalur. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Jadi sampelnya cuma satu. Ada yang mau ditanyakan? Saya share yang lain lagi. Saya cari data lainnya. Oke. Silahkan ada